Jadi sahabat, my brothers and sisters, Selamat sahabat kepada saudara-saudara sekalian, keep praying. tetaplah berdoa. Maranatha. We just finished 10 days of prayer, right? Kita baru saja mengakhiri 10 hari berdoa. Thank you for all the special numbers that we just heard. Terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang kita sudah dengar. And thank you also for all the participants. Pastor Hancock, I'm so glad because they can speak English well, better than both of us. Terima kasih kepada para partisipan dan mereka berbahasa Inggris dengan sangat fasih sekali. 3 privileges of being Christians. Ada 3 keuntungan untuk menjadi orang Kristen. I read the book of Rick Warren. Ada sebuah buku yang dituliskan oleh Rick Warren. He is the writer of The Purpose-Driven the Church, The Purpose-Driven the Life, and The Purpose-Driven the Youth. Dia menulis beberapa buku, ya, Purpose Driven, kehidupan, dan 2 buku yang lainnya. And he wrote about the legitimate benefits of a leadership. Dan Rick Warren menuliskan tentang bagaimana keuntungan daripada kepemimpinan. The first one, the first P, which is position. Yang pertama tentang kepemimpinan ini adalah posisi. The second one, P, power. Dan yang kedua berbicara mengenai kekuasaan. And the third one is the privilege. Dan yang ketiga berbicara mengenai kesempatan. You can become more, you can do more, and you can have more. That is the benefits of a leadership. Keuntungan daripada pemimpin adalah bahwa kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa melakukan apa yang kita mau, dan kita bisa melakukan segala sesuatunya. But a leader has 3 temptations. Namun pemimpin menurut Rick Warren memiliki 3 penggodaan atau godaan. Related to the position, related to the power, and also to the privilege that he has. Yang berhubungan dengan posisinya dan berhubungan dengan kekuasaan dan juga berhubungan dengan kesempatan yang dia miliki. A leader will be tempted to misuse his position. Rick Warren mengatakan bahwa seorang pemimpin cenderung untuk dapat menyalahgunakan posisi yang dia miliki. A leader will be tempted to abuse his power. Dan pemimpin juga cenderung atau kadang-kadang bisa menyalahgunakan kekuasaan yang dia And miliki. the last one, a leader also be tempted to profit from his privileges. Dan Rick Warren mengatakan bahwa seorang pemimpin juga dapat tergoda untuk mengambil keuntungan daripada kekuasaan yang dia miliki. That is the benefits and the challenge, temptation of being a leader. Ini adalah keuntungan, tantangan, dan godaan menjadi seorang pemimpin. So be careful, Pastor Pardosi, you are not a leader. Jadi hati-hati Pendeta Pardosi, Anda adalah seorang pemimpin. Be careful, young people, later on you will be the leader. Dan hati-hati kepada Anda orang-orang muda bahwa satu hari kelak Anda akan menjadi pemimpin. And these your benefits and these your temptations. Dan ini adalah keuntungan dan juga godaan-godaan yang Anda akan But hadapi. now, what is the privilege of being a Christian? Namun pada malam hari ini, apakah keuntungan untuk menjadi seorang Kristen? Many scholars gives privileges from the Bible of being a Christian. Banyak ahli yang memberikan keuntungan-keuntungan tentang menjadi seorang pemimpin. For example, Christians are friends with God. You are friends of God. Dikatakan bahwa menjadi seorang Kristen kita adalah sahabat daripada The Tuhan. second Kita one, sahabat. Christian have a good home life. Dan yang kedua dikatakan bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki rumah tangga yang baik. Christian have help with their financial needs. Dan sebagai orang Kristen kita bisa mendapatkan bantuan kepada kebutuhan-kebutuhan keuangan kita. The next one, Christian tend to have a better health. Yang berikut adalah bahwa sebagai orang Kristen kita cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. And the last one, Christians have a future. Dan yang terakhir adalah bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki satu pengharapan. I'm hearing a voice that not our voices. Kami mendengar suara-suara bukan suara kami berdua. So please respect our God. Diharapkan bahwa kita boleh menghormati Tuhan kita. This is
His time, not our time. Karena waktu ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Thank you very much. Terima kasih. But we are going to study based on John 15 verse 16. Pelajaran kita pada malam hari ini akan didasarkan kepada buku Yohanes 15 What ayat is the 16. privilege of being a Christian based on John 15, 16? Apakah keuntungan untuk menjadi orang Kristen berdasarkan kepada buku Yohanes 15 ini? We start from John 13 to John 17. Kita mulai dari buku Yohanes 13 ke buku Yohanes 17. This is the last conversation between Jesus and the 12. Ini adalah percakapan terakhir antara Yesus dan para But murid-muridnya. one of the 12, he went out from that room. Namun salah seorang dari ke-12 muridnya itu kemudian keluar dari ruangan itu. Who was she? Siapakah dia? Let's open our Bible in John 13, verse 13. Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Yohanes 13 ayat yang ke-30. Having received the piece of bread, he went out. Judas went out immediately, and it was night. Dan pada waktu Yudas menerima potongan roti itu kemudian dia pergi. Dan waktu itu adalah malam. In other words, Judas never heard this conversation. Dengan kata lain bahwa Yudas tidak mendengar percakapan Yesus ini. The first privilege is John 15, 16. Open your Bible. Keuntungan yang pertama, kita buka Alkitab kita dari buku Yohanes 15 ayat 16. Jesus says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you." Di dalam buku Yohanes 15 dikatakan bahwa aku memilih, dikatakan sana bahwa engkau tidak memilih aku yang memilih engkau dan telah mengutus engkau untuk berbuah lebih banyak lagi, buah yang tahan, supaya pada waktu Bapa memberikan apapun kepadamu yang engkau minta atas namaku. The first privilege of being a Christian is Jesus says, "I chose you." Keuntungan yang pertama menjadi seorang Kristen, Yesus katakan bahwa aku yang memilih engkau. Oh, young people of Budaya, God says, "I chose you." Orang-orang muda yang ada di dunia ini, Yesus berkata bahwa dialah yang memilih engkau. Matthew, Mark, and Luke, they wrote about Jesus chose John, Peter, Andrew, and James. Di dalam buku Matius, Markus, dan Lukas menceritakan bagaimana Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. And following that story, Jesus chose the other 8, and then the disciples became 12. Dan lebih lanjut daripada cerita itu dikatakan bahwa Yesus memilih 8 murid yang lainnya. But the question is, how about the other one? Because Jesus has a lot of disciples. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan yang seorang ini? Oleh karena Yesus telah memilih banyak murid-muridnya. He chose 12 out of hundreds of people. Dia memilih hanya 12 dari ratusan orang yang ada pada saat itu. Jesus chose you and the privilege to be the disciples of Jesus. Yesus memilih engkau, dan inilah merupakan kesempatan, keuntungan bagi kita untuk menjadi murid-murid Yesus. Let's move to Luke chapter 6, 13. Mari kita buka dalam buku Lukas 6 ayat 13. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles. Dan pada waktu hari itu tiba dikatakan dia memanggil murid-muridnya kepadanya dan dia memilih 12 di antara mereka dan kemudian memanggil mereka para rasul. There are what we call it the followers of Jesus, the disciples of Jesus, and the apostles of Jesus. Ada ungkapan yang mengatakan pengikut Yesus, murid Yesus, dan kemudian juga rasul Yesus. Are you the followers or the disciples of Jesus? That is the question right now. Yang menjadi satu pertanyaan adalah apakah Anda pengikut atau murid daripada Yesus? Because Luke wrote that Jesus called his disciples, and after that he called 12 that he called as apostles. So, yang dikatakan di dalam buku Lukas adalah bahwa Yesus memanggil
pengikut-pengikutnya dan kemudian dia memilih 12 orang menjadi muridnya dan menjadi rasulnya. I read some commentators. The disciples had chosen to be followers of Christ, but it was Jesus who, from his many followers, had selected 12 to be apostles. All choose to follow Christ, but it is he who chooses and qualifies men to occupy a position of responsibility and leadership in his cause. Di situ dikatakan bahwa para muridnya telah dipilih untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus dan Yesus telah memilih daripada mereka 12 orang untuk menjadi rasul-rasulnya. Semuanya dipilih untuk mengikut Kristus dan mereka dipilih dengan kualitas untuk mengisi posisi-posisi dan tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin. I believe there is a message in this commentary. Saya percaya bahwa ada satu berita dari komentar atau yang diungkapkan di sini. I decide by myself to follow Jesus. Saya di sini dikatakan bahwa saya memutuskan diri saya untuk menjadi pengikut Kristus. But who will run this organization? It is Jesus who chooses this man. Tetapi siapa yang akan menjalankan organisasi ini? Yesuslah yang akan memilihnya. That is the message from this quotation. Inilah berita yang disampaikan di dalam tulisan ini. If man choose me as the leader in this organization, I am the follower of Jesus, not the disciples of Jesus. Kalau manusia memilih saya untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi ini, maka saya adalah pengikut Kristus, bukan murid Kristus. Jesus says, I choose you, not you choose me. Karena Yesus berkata bahwa saya yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih saya. Who will run this organization? Who will lead this church? I choose the leaders, not man. Siapa yang akan memimpin organisasi ini? Siapa yang akan memimpin gereja ini? Yesus yang akan memilih, bukan manusia. Are you proud to be a disciple of Jesus? Apakah Anda bangga untuk menjadi murid Yesus? Hi, our young women here. Are you proud to be a disciple of Jesus? Para mahasiswiku yang ada di sini, apakah engkau bangga untuk menjadi murid daripada Yesus? Management students. Who is the expert management in Indonesia? Para orang-orang muda, siapakah ahli manajemen yang ada di Indonesia? Management students. Do you know who is he in Indonesia? Para ahli manajemen, mahasiswa-mahasiswa manajemen, He has an advertising in television. ada di televisi. Renald Kasali. He is expert in management here in Indonesia. Are you proud to become his students? Apakah Are you proud to become his students? kalau dia menjadi dosen Anda, apakah Anda akan berbangga menjadi mahasiswa? Or one day John Maxwell will call you, please be my student. Atau satu kali mungkin John Maxwell akan berkata, marilah menjadi mahasiswaku. Or one day Philip Kotler will call you, expert in marketing, be my students here. Atau kemudian Philip Kotler, seorang ahli dalam bidang pemasaran, kemudian akan berkata, marilah menjadi muridku. Hermawan Kertajaya will call you, be my students. Hermawan Kertajaya kemudian juga akan mengatakan, jadilah menjadi muridku. I am not so sure for these all theology students. Saya tidak tahu mengenai ini mahasiswa-mahasiswa. Are they proud being a student of Pastor Pardosi? Apakah mereka berbangga menjadi mahasiswa daripada pendeta Who Pardosi? is Pastor Pardosi? Siapa itu pendeta Pardosi? Itu cuma di RT. It's only here in this RT. RT RW Unai. RT RW Unai. All these expert men, they are nothing. Tetapi semua para ahli ini, para pakar ini, tidak ada apa-apanya. Be proud when Jesus called, I choose you. Oleh karena Yesus sampai memanggil bahwa Yesus memilih engkau. The first privilege, Jesus chooses me.
Keuntungan, kesempatan yang pertama adalah bahwa Yesus telah memilih aku. The second one, John 15:16. Yang kedua, Yohanes 15:16. And you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Di situ dikatakan dalam Yohanes 15:16, engkau tidak memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau untuk pergi dan berbuah. Jesus says, I appointed you to go and bear fruits. Yesus berkata bahwa aku mengutus engkau untuk berbuah. The privilege is to bear fruits. Dan menjadi kesempatan pengikut Kristus adalah bahwa kita akan berbuah. Young people, Jesus says, I have give you a right to bear fruits. Yesus berkata, engkau orang-orang muda, saya memberikan kepada engkau hak untuk berbuah. Having conversation in the church is not part of bearing good fruit. Berbicara dengan gereja bukanlah bagian daripada buah-buah itu. One of my member told me the story about he talked to the papayas tree. Salah seorang anggota daripada pendeta Pardosi kemudian berkata atau bercerita bahwa dia berbicara kepada pohon pepaya. We can intimidate a tree to bear fruit. Di situ dia katakan bahwa kita bisa memaksa sebuah pohon untuk berbuah. Jadi satu kali dia bilang begini, saudara. So one day he told like this. Pohon pepaya, And he said, papaya tree, saya sudah tunggu berbulan-bulan kau tidak mengeluarkan buah. and he said, I have waited for months, but you did not bear. Beberapa minggu ke depan kalau kau nggak berbuah, ku potong kau. If in the weeks to come you still have no fruit, I'm going to cut you down. Kebetulan yang cerita ini halak kita, saudara. Well, fortunately, the one that tells this story is someone coming from Sumatra. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? But you know what happened? Beberapa minggu kemudian keluar buah pepaya. A few weeks after that, there's a small papaya fruit that comes. Saya tak tahu ini cerita bohong atau benar, tapi karena saya pendeta, bahaya bohong sama pendeta. I do not know if this story is true or not, but this is a story about that papaya tree. Jadi saya anggap ini cerita benar. So I estimate that this is a true story. One day Jesus saw a fig tree. Pada suatu hari Yesus berkata kepada pohon ara, So many leaves, but no fruits. banyak sekali daun-daunnya, tetapi tidak ada buah. Jesus cursed the tree. Dan kemudian Yesus mengutuk pohon itu. It's so dangerous being a Christian without fruit. Adalah satu bahaya untuk menjadi seorang Kristen kalau kita tidak berbuah. It's so dangerous being a disciple of Jesus without fruit. Adalah satu bahaya untuk menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak berbuah. How to bear good fruits? Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik. John 15 verse 5. Yohanes 15 ayat 5. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Akulah batang pohon itu dan engkau adalah cabang-cabangnya. Barang siapa yang berada di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena tanpa aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. The first secret to bear good fruit is connected to God. Rahasia yang pertama supaya kita dapat berbuah adalah kita berikatan, berhubungan dengan Tuhan. Make sure 24 hours we connected to God. Pastikan 24 jam kehidupanmu berhubungan, berikatan dengan Tuhan. The second secret, verse 2.
Yang kedua, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bear fruits, he prunes, that he may bear more fruit. di dalam Yohanes 15 ayat 2 di sana dikatakan bahwa dia akan memotong setiap cabang yang tidak menghasilkan buah, dan dia akan memangkas setiap cabang untuk dapat menghasilkan lebih banyak buah. Jesus will prune the branches that bear fruits. Yesus akan membersihkan setiap cabang-cabang yang berbuah. Jesus will cut the branches without fruit. Tetapi Yesus akan memotong setiap cabang yang tidak berbuah. The second secret to bear good fruits is sanctification by Jesus. Yang kedua, dalam hal berbicara mengenai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus dimurnikan di dalam Yesus. He cleans our heart. Kita dibersihkan, hati kita He dibersihkan. cleans our life. Kehidupan kita dibersihkan. Open your heart so that Jesus will clean our hearts. Bukalah hati kita supaya Yesus dapat membersihkan hati kita. The third secret, Rahasia yang ketiga, Luke 8:15. Luke chapter 8. di dalam buku Lukas 8 ayat yang ke-15. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Di dalam buku Lukas ayat 15 dikatakan bahwa setiap benih yang jatuh di dalam tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman itu dan kemudian dengan penurutan mengikuti perintah-perintah itu. Accept the word of God, keep in your heart perseverance in that word. Terimalah firman Tuhan, simpanlah di dalam hatimu dan bertahanlah di dalam firman itu. The first one, connected to God. Yang pertama, kita harus berikatan, berhubungan dengan Tuhan. The second one, sanctification by Jesus Christ. Yang kedua adalah pemurnian oleh Yesus Kristus. And the third one, obedience. Dan yang ketiga adalah penurutan. The next question is, what kind of fruit? Yang menjadi satu pertanyaan adalah buah yang bagaimana? John chapter 15 verse 17. Di dalam buku Yohanes 15 ayat yang ke-17. These things I command you, that you love one another. Dikatakan bahwa hal ini saya perintahkan kepadamu supaya engkau saling mengasihi. Dear young people, bear a good fruit. What fruit? Love one another, Jesus says. Orang-orang mudaku, menjadilah buah yang baik. Buah yang bagaimana? Buah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Who is another? Siapakah orang lain itu? Your families. Keluarga. That's Keluargamu. correct. That's correct. Your neighbors. Tetanggamu. Your colleagues. Rekan kerjamu. Your friends. Sahabat-sahabatmu. But who the last one? Can someone guess who the last one? My another. Namun orang yang lain yang terakhir, kira-kira siapa? Who can guess? Siapa yang bisa menyebutkannya? My family, my brothers and sisters in Jesus Christ, my neighbors, my colleague, my friends. Keluargaku, orang tuaku, sahabat-sahabatku, rekan-rekan kerjaku. Who is the last? Siapakah yang terakhir? Your enemy. Yang terakhir adalah musuh-musuh. And this is the last, the hard one. Dan ini adalah yang terakhir dan yang sangat sulit mungkin. But Jesus says, you will be perfect as God the Father is perfect if you love your enemies. Yesus berkata bahwa engkau akan menjadi sempurna sebagaimana Bapa itu sempurna kalau engkau mengasihi musuh-musuhmu. What is the second fruit? Apakah buah yang kedua? Galatians 5:22-23.
Galatia 5 ayat 22 dan 23. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Semua yang disebutkan tadi yaitu kasih, sukacita, kedamaian, panjang sabar, kebaikan, kesetiaan, buah-buah roh. The last fruit, Jesus says, bring soul to Jesus. Bring soul to Jesus. Buah yang terakhir yang dikatakan oleh Yesus adalah bawalah jiwa-jiwa itu kepada Yesus. That is the fruit that Jesus meant in this text. Inilah buah-buah yang Yesus sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Unai Church, don't forget this. Love one another. Love, joy, long-suffering, kindness, and other things. And bring soul to Jesus. That is the fruit of the disciples of Jesus Christ. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di jemaat Unai. Buah yang diinginkan adalah kasih, sukacita, panjang sabar, kesetiaan, dan bawalah jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. The next question is, what causes us not to bear fruit? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dapat menyebabkan kepada kita sehingga kita tidak dapat berbuah? The first one, we are not aware of the divine potential that God has given within us. Divine potential is in us. Yang pertama adalah bahwa kita tidak menyadari bahwa ada satu potensi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat berbuah. The second one, we misjudge the plan of God in our life. Yang kedua adalah kita menyalahgunakan atau kita salah sangka kepada setiap rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. The third one, the existence of threats, obstacles, intimidations stop us to bear fruit. Yang ketiga adalah bahwa banyak hal, intimidasi, halangan-halangan yang terjadi dalam kehidupan kita yang kemudian membuat kita tidak berbuah. And the last one, we are unwilling to be cleansed by Jesus Christ. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tidak siap sedia untuk dibersihkan oleh Yesus Kristus. We are unwilling to be tested as a gold through the fire. Kita tidak siap untuk diuji menjadi emas yang murni di dalam api itu. I hope we remember these four causes that stop us not to bear good fruit. Saya berharap bahwa kita mengingat di dalam kehidupan kita 4 hal ini yang membuat kita tidak dapat berbuah. Realize that in your life God has put divine potential. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan telah memberikan kepada kita, memasukkan ke dalam hati kita hal-hal ilahi. Accept the plan from God in your life. Terimalah rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Do not look to the right, to the left with all this intimidation, threats, and other things. Just go and bear good fruits. Jangan kita kemudian melihat kiri dan kanan dapat mengganggu kita, tetapi kita harus tetap berjalan ke depan dan menghasilkan buah itu. Where are you going? Where are you going? Kemana Anda akan pergi? One student, one day, where are you going? Ada seorang mahasiswa satu hari katakan, mau kemana? From the dormitory, he's bringing the Bible. Dari asrama dia memegang ke Alkitabnya. One of his friends says, where are you going? Salah seorang sahabat mengatakan, kamu mau kemana? I'm going to the church. Saya mau ke gereja. Going to church? To the church? Aduh, mau ke gereja? Let's go to Parompong lah. Marilah kita pergi ke Parompong. Jangan sok munafik lalu. Don't be a hypocrite. No, I'm going to bear good fruit. Oh, tidak, saya akan menghasilkan buah yang baik. In terminal, a lot of good fruits. Oh, in terminal ada banyak buah-buah yang baik. Papaya, mango, and other things, of course. Then. Ya, di terminal sana banyak pepaya dan buah-buah yang baik. Do not ever look to the right, to the left with
last one, allow Jesus to cleanse your heart. Dan yang terakhir, izinkan Yesus untuk membersihkan hatimu. The last privilege of being a Christian, John 15:16. Kesempatan yang terakhir untuk menjadi murid Kristus adalah di dalam buku Yohanes 15:16. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Di sana dikatakan apapun yang engkau minta kepada Bapa melalui namaku, Bapa akan memberikannya. Jesus chooses me as His disciples. Jesus chooses me as His disciples. Yesus telah memilih kita sebagai murid-muridnya. Jesus gives right. I may bear good fruits. Yesus telah memberikan kita kepada kita satu kesempatan untuk dapat berbuah yang baik. And the last one, Jesus says, whatever you ask in my Father's name, I will answer it. Dan yang terakhir dikatakan apapun yang kau minta di dalam nama Bapa, aku akan memberikannya. This is a message. Whatever you ask, I will answer it. Bukankah ini suatu pekabaran yang luar biasa dikatakan apapun yang engkau minta, aku akan berikan. But don't misunderstand with this text. Namun jangan salah artikan ayat ini. It does not mean that whatever you ask and Jesus will answer it. Bukan berarti bahwa semua yang Anda akan minta Yesus akan jawab dan berikan. The context is about to love one another. Oleh karena konteks yang ada di dalam ayat ini adalah untuk mengasihi satu dengan yang lain. If you want to bear a good fruit, Jesus says, whatever you ask, I will answer it. Kalau engkau ingin membuahkan buah yang baik, maka dikatakan apapun yang engkau minta, Yesus akan berikan. Because Jesus says, John 15 verse 5, without me, you can do nothing. Oleh karena dalam ayat dikatakan bahwa tanpa aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Many texts in the Bible that Jesus says, whatever you ask in my name, I will do. Whatever you ask in my name, I will do. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa apapun yang engkau minta, Yesus berkata, aku akan berikan. As long as the request in orders that you may bear good fruits. Asalkan permintaan-permintaan Anda itu adalah supaya Anda menghasilkan buah-buah yang baik. The summary of our message this evening is, Ringkasan daripada firman Tuhan pada malam hari ini adalah 3 privileges of being a Christian. 3 kesempatan, keuntungan untuk menjadi orang-orang Kristen. Let's read together. 1, 2, 3. Mari kita baca bersama-sama. Jesus chooses us to be His disciples. The second one, Jesus appoints us to go and bear fruit. The third one, Jesus gives an assurance to answer our prayers. That is the privilege of being a Christian. Itulah satu kesempatan, satu keuntungan untuk menjadi seorang Kristen. The next summary, how to bear good fruits. Ringkasan yang berikut adalah bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik. Let's read together. The first one, Mari kita baca bersama-sama. abides in Jesus, Jesus in me. It is what? Connected. The second one, be ready to be proved by God. It is what? Sanctification. And the last one, respond to every word of God and believe in His word. It is what? I call it CSO. CSO. And I call it as CSO. Connected, sanctification, obedience. Berhubungan dengan Tuhan, dimurnikan dengan Tuhan, dan penurutan. But John 15 verse 5 said, without me you can do nothing. Namun di dalam buku Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tanpa aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. In this 2015, Di tahun 2015 ini, what kind of fruits that we are going to bear and offer it to Jesus Christ? buah apa yang akan
muncul dalam hidup kita yang dapat kita persembahkan kepada Bapa kita, that bring glory to His name. yang akan membawa puji-pujian kepada nama Tuhan. Call Jesus, Lord, I need you to bear good fruit. Panggillah kepada Yesus dan katakan bahwa Tuhan, saya memerlukan Engkau untuk dapat memberikan atau menghasilkan buah yang baik. We, our faculties and staff, call Jesus that we may bear good fruits in our life. Para staf dan dosen, panggillah kepada Yesus supaya Yesus memberikan kepada kita supaya kita dapat berbuah buah yang baik. Boys, young boys, Orang-orang muda, make sure you call Jesus that you may bear good fruits. pastikan bahwa Anda memanggil Yesus supaya Anda bisa membuahkan buah yang baik. My beloved young girl here, call Jesus that you may bear good fruits. Para mahasiswi, panggillah Yesus supaya Anda dapat menghasilkan buah yang baik. How many times we call Jesus Christ? Berapa kali kita memanggil Yesus? Of course, we have morning, evening worship. Sudah pasti kita memiliki renungan pagi dan renungan petang. We have midweek prayer of meeting. Kita sudah mengikuti pertemuan-pertemuan doa. We have a vesper like this. Kita memiliki acara kebaktian Vesper seperti pada malam hari We have ini. Sabbath morning worship, divine worship. Kita memiliki perbaktian pada Sabat pagi dan juga khotbah. But the question is, in those services, are we calling the name of our Lord Jesus Christ? Namun yang jadi pertanyaan adalah dalam setiap perbaktian itu, apakah kita memanggil Yesus? I hope so. Saya harap begitu. But I'm so sad to say, we do not call Him as much as we have time to worship Him. Namun sangat disesalkan bahwa sering sekali kita tidak menggunakan waktu yang banyak itu untuk memanggil Tuhan. From now on, my beloved brothers and sisters, call Jesus as much as you can. Namun mulai malam hari ini, saudara-saudaraku, panggillah Tuhan, panggillah Yesus sebanyak mungkin yang dapat engkau lakukan. Unai need to bear more fruits. Oleh karena di Unai ini sangat dibutuhkan buah-buah yang baik. Unai needs to bear good fruits. Unai memerlukan pertumbuhan buah-buah yang baik. I, as a pastor, Pendeta Pardosi sebagai seorang pendeta, we as the faculty of Unai, kami sebagai para staf dan dosen di Unai, you boys and girls as the children of God, we need to call Jesus to bear good fruits in our life. Anda para mahasiswa dan mahasiswi, kita perlu memanggil Yesus di dalam kehidupan kita supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. At the end of 2015, Jesus wants to see too much good fruits in Campus Unai. Amen. Pada akhir 2015, saya yakin percaya Tuhan mau melihat dan akan melihat bahwa di Unai ini banyak buah-buah yang baik. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita.